Sepenggal kata rindu, itulah yang disampaikan Nek Embun, penghuni rumah Bahagia Bintan. Perempuan berusia 89 tahun ini sudah 15 tahun tinggal di rumah yang membuatnya bahagia saat ini. Di usia yang sudah sepuh, seharusnya ia mendapatkan kasih sayang keluarga. Namun itu tidak berlaku bagi Nenek Embun. Ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya... Anak saya, Ya. Embun, Sudah berapa lama Nek di rumah bahagia? 15 tahun. Gimana perasaan Nenek tinggal di rumah bahagia selama 15 tahun? Senang lah, sudah lama. Senang ya Nek ya? Suka dan dukanya apa? Tak ada apa-apa, senang aja lah. Senang aja ya? Keluarga saya pergi kerja, balik sebentar gitu. Kadang setengah bulan, balik lagi sini. Tapi kalau untuk disuruh pilih Nenek lebih mau tinggal di mana? Di rumah bahagia atau dengan keluarga aja? Ya, tengah ini berarti rumah bahagia lah. Bahagia lah ya. Saya minta sehat-sehat aja anak cucu saya di rumah. Saya pun tinggal di sini, gila-gila, nengok cucu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya berpantun, saya mengenalkan nama saya dulu. Nama saya Nek Julia dari Bintan Pernager. Saya di sini sudah 10 tahun. Umur saya 73 tahun. Saya lahir tahun 1948 tanggal 7 bulan 9. Saya mau berpantun nih. Kentang bukan sembarang kentang. Kentang dari Sukabumi. Bapak Ibu datang bukan sembarang datang. Datang ke rumah bahagia silaturahmi. Pucuk paut jelima paut. Orang dipilih temu. Walaupun ibu-ibu jauh, nenek pun jauh, di rumah bahagia kita bertemu. Burung pengukur datang beramai-ramai sampai ke pohon sidahlia. Ibu Tur dan Ibu Mei itulah pengurus rumah bahagia. Di tengah hari minum selasi, esok lagi ditambah santan. Nenek meminta terima kasih kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Ini nenek berpuisi ini judulnya Senja yang Indah karya MM. Bismillahirrahmanirrahim. Senja yang indah, hidup ini bagaikan mentari dari timur ke barat. Jalan yang panjang ini sudah melewati, penuh suka dan duka. Kini ku sampai ke rumah bahagia Bintan. Tetapi di manakah mereka yang ku timang-timang dahulu? Di manakah mereka yang ku beri kasih sayang dahulu? Ini hanya doa yang dapat ku berikan untuk mereka. Mentariku akan tenggelam, hati yang susah tiada lagi. Kepada sesama kita saling sayang menyayangi. Kepada Ilahi, hidup ini ku serahkan. Senja yang indah selalu menanti. Sekian visi dari Nenek. Assalamualaikum warahmatullahi
Nah, sahabat Majana, halo, kita ketemu lagi dan untuk saat ini aku udah ada di rumah bahagia ya, Nek ya. Aku udah bareng dengan nenek-nenek sehat yang ada di rumah bahagia. Jadi kita bakal ikutin kegiatan mereka, ikutin terus. Sehat ya, Nek? Sehat, Nek? Iya. Rumah Bahagia Bintan adalah tempat di mana para manula yang ditelantarkan keluarga atau tak terurus karena sebatang kara dan dititipkan di sini. Di usia senja dia harus hidup bersama manula lainnya, menghabiskan waktu bersama, suka, duka, dan dalam momen apapun. Jadi kira-kira 15-16 tahun yang lalu lah itu ceritanya. Kita itu dulu ada namanya kegiatan LKS, yang K3S itu. Jadi itu koordinator kegiatan sosial itu yang diketuai oleh Ibu Dewi Komalasari Ansar. Waktu itu Ibu sebagai istri Bupati, kita merencana. Dari hasil rancangan kita itu, kita mendapatkan ada kegiatan bahwa mengajukan itu akan membuat rumah lansia. Tapi itu kita berpikir itu awalnya itu jangka panjang. Tapi waktu itu Bapak Bupati itu dia sangat respon karena dia sudah turun-turun ke lapangan, sering-sering turun. Bapak itu dia sudah melihat bahwa ada kendala-kendala lansia kita yang tinggal sendiri, hidup sendiri, terus aktivitas juga sendiri. Maka Bapak juga meresponkan itu, maka dibentuklah itu bahwa itu akan dibuat satu kegiatan namanya rumah Bahagia. Rumah panti jompo. Oh, awalnya ya? Ya, panti jompo. Sudah itu kita dapat lokasi yang di sini. Ini sebenarnya adalah untuk kegiatan, udah ada rumahnya di sini. Kemudian kita membuatlah satu rancangan gitu, bagaimana kita kiranya kita dapat orang jompo ini, orang lansia yang terlantar ini, yang dianggap terlantar, yang hidup sendiri. Waktu itu kita kan pada orang-orang yang nenek-nenek aja dulu. Nenek-nenek ya. Akhirnya kita rembuk, kita beresin rumah ini. Maka pada 2007 tanggal 17 Januari maka kita operasional. Oke, berarti mulainya 2007 nih ya, Bu ya? Ya, 2007. Sebelum itu kita juga rembuk. Rasanya untuk panti jompo nih, nama panti jompo kayaknya begitu dengan jompo tuh kita ada down dulu aja. Iya, benar. Jadi Ibu Dewi Komalasari, bagaimana kalau kita rumah bahagia? Karena namanya bahagia tuh tentu bahagia. Respon apanya pasti yang agak cerah gitu kan. Jadi kita tetapkanlah itu rumah bahagia. Kami Reka 3S itu sebenarnya tidak paham sebenarnya mendirikan panti jompo itu harus begini tidak paham. Itu pembelajaran sendiri. Ibu tur dari basic dari guru agama, saya dari kesehatan, ada pimpinan dari sosial. Jadi kita bergabung lah ya. Ada guru gitu bergabung. Jadi ada Ibu Irma dulu juga, tuh bidan juga dari kesehatan. Jadi kita bergabung. Jadi itulah kita merawat nenek-nenek yang gini. Pada tanggal itu kita dapat 9 orang ya Bu, 9 orang. Jadi inilah perjalanannya sampai saat ini ya Bu ya. Ini, Sekarang total ada berapa Bu?
sekarang ada 33 karena baru meninggal gitu, kemarin tuh. Jadi berkilih berganti. Yang ini pergi, nanti tiba-tiba ada yang baru ya? Gitu terus jadi berganti. Oke Bu. Nah untuk kegiatan sendiri di Rumah Bahagia tuh apa aja Bu? Memang. Kalau kegiatan itu kita dari mulai pagi ya, nenek-nenek pagi sholat subuh, kemudian kakek juga ada yang ke musola, kemudian nanti jam 6 itu kita sudah bunyikan kaset untuk senam. Oh senam, berarti setiap pagi nenek-nenek senam ya? Senam. Kakek juga ikut senam, tapi dengan aktivitas mereka jalan pagi yang ini kita itu produktif ya Bu ya? Produktif. Kemudian aktivitas selanjutnya mereka sudah sarapan itu diberikan pemeriksaan kesehatan. Oh pasti itu ya Bu ya setiap hari? Iya. Jadi ke pemeriksaan kesehatan di tensi, kemudian apa keluhan, jadi kita punya perawat 2. Iya. Nanti mereka akan mencatat setiap hari itu ada laporannya. Ini dan keadaan gini. Jadi kita sebagai dokter yang tiap hari tiap ini memantau, nanti kita diskusikan. Jadi pekerjaannya harus begini. Oke, perawatnya ada berapa Bu? Ada 2. 2 Ya. perawat untuk yang memeriksa kesehatan nenek ya di sini ya. Pengelola sendiri yang mengelola nenek Bu, ada berapa orang? Jadi perawat itu termasuk dia dalam pengelolaan nenek. Pengelola nenek juga. Dan untuk ada beberapa orang yang pekerja sosialnya lagi, mereka itu sudah dilatih juga bagaimana tensi, bagaimana merawat nenek. Jadi itulah yang kami semua, dan tidak jarang juga kita tidak lepas. Iya. Saya butuh tidak lepas. Iya, tetap hari-hari membackup juga lah ya Bu ya. Itu alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari teman-teman pekerja semua gitu. Ada yang untuk halaman, ada kakek juga yang halaman, ada nenek juga. Jadi itu dapat kita. Oke. Untuk kesulitannya sendiri apa Bu Mariana atau Ibu Tur? Kendala lah ya. Iya. Nah, di antaranya kalau sakit itu, sakit ya. Pas dia kena stroke itu misalnya gitu kan. Jadi kita harus gimana langkahnya. Nah, tentu kita berusaha untuk membawa ke rumah sakit seperti itu. Itu juga kadang dengan keterbatasan tenaga untuk membantu, sehingga kita bagaimana upaya bermacam-macam sehingga sampai kita adakan terapi untuk berusaha sebagaimana ya, bukan untuk sembuh sih belum tentu ya, tapi usaha kita bermacam-macam di situ. Itu memang satu kendala yang kita itu yang sangat-sangat merasakan cukup berat. Oke, tapi yang namanya pekerjaan ya Bu ya, tapi ini pekerjaannya mulia sekali ya Bu ya. Kerja sama semuanya. Betul. Makanya sekarang dilihat walaupun terbaring, neneknya Sehat. Iya. Mungkin karena memang udah usia ya Bu. Berarti ada yang udah memang tidak bisa beraktivitas kembali ya Bu ya. Oh, itu dirawat langsung. Jadi ketika mereka masuk, ketika misalnya masuk tidak ada, mereka itu memang sudah tidak berdaya. Ketika mereka masuk, izin Allah kita tetap memberi perawatan, memberi ini. Dia akhirnya yang tidak bisa berjalan tadi bisa berjalan, paling tidak dia pakai kursi roda, pakai tongkatnya itu. Nah, yang tidak bisa sama sekali, ini kita pancing dulu kalau keluar tuh untuk di kursi roda, menghirup udara. Jadi dia merasa diperhatikan diperhatikan, hatinya senang, otomatis hati senang, penyakitnya penuh. Iya benar-benar. Jatuhnya ini jadi kayak rumah sakit juga ya Bu ya. Kadang-kadang aku pikir gitu. Iya seperti jadi rumah sakit juga ya kan. Tapi Bu, untuk harapan kedepannya apa sih Bu Mariana sebagai ketua di Rumah Bahagia ini Bu? Kalau untuk kita lah ya di sini Rumah Bahagia ini, pertama kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT dengan adanya perhatian dari pemerintah Kabupaten Bintan untuk kami di sini, untuk permakanan dan hal lain itu luar biasa. Walaupun kami nenek tidak butuh yang kebutuhannya itu macam-macam, bukan sekadar pangan saja atau ini. Lebih daripada itu, tapi Allah memberi jalan keluarnya, dan terima kasih terbanyak itu juga kepada donatur yang tidak pernah berhenti ya Bu ya. Tidak menetap lah gitu kan, tapi rezeki dari Allah tuh ada. Punya masalah juga kita, kendala-kendala yang ada gitu, karena tidak mungkin kita tidak ada kendalanya gitu kan, tapi
bagaimana kita menyikapi. Iya. Bagaimana menyikapi. Kalau untuk tuntas mungkin belum, tapi pelan ini kalau dia sakit seperti Ibu terbilang tadi, dia datangnya udah dengan stroke, Iya. kan? Kita rawat ketika dia mungkin kita terapi. Iya. Rezeki itu ada, ya Bu. Bagaimanapun Bu Pipen sebagai ketua yayasan tetap ambil bagian ketika kita membutuhkan sesuatu. Alhamdulillah beliau siap ya membantu. Oke. Kalau di Rumah Bahagia ini terbuka untuk umum kah atau memang khusus di Bintan saja kah? Alhamdulillah ini 15 tahun ini kita memang khusus untuk Bintan. Bintan ya. Tetapi dengan berjalannya waktu ada yang membutuhkan juga untuk perawatan kita di sini. Jadi kita bekerja sama dengan kabupaten kota lain yang mereka ingin menitipkan di sini. Kita persilakan, tapi dengan catatan sedikit ada subsidinya untuk kita, karena kita juga merawat orang tua tidak seperti biasanya. Kebutuhan itu sangat besar ya Bu ya, pastinya. Khusus Itu untuk ya, Bu. khusus untuk Bintan itu kita bekerja sama dinas sosial. Dari dinas sosial nanti ada yang laporan mau masuk, dinas sosial nanti verifikasi ke lapangan. Bun ini bisa masuk nih, kami siap Oke, menerima. siap menerima ya Bu ya, apapun itu. Bun ini tak bisa dijemput nih, coba lihat di sana, kita datangi. Oke. Kita ini. Jadi kemudian dengan RT RW yang sudah menyerahkan, siapapun menyerahkan, kita harus ada kontak juga, karena minta dilihat lah gitu. Tapi untuk nenek-nenek yang ada di Rumah Bahagia saat ini sehat semua ya Bu ya? Lihat ya, alhamdulillahnya sehat semua, kayak terawat gitu loh Bu, cantik gitu. Oke, seperti itulah mungkin sahabat Majana. Makasih banyak Bu Mariani, Bu Tur, makasih banyak ya Ibu ya. Bagi pengelola dan pengasuh para manula di Rumah Bahagia Bintan ini, ialah panggilan hati. Mereka sepenuh hati mengurus para manula itu, seakan-akan orang tua mereka sendiri. Bahkan, tanggung jawab yang mereka lakukan dirasa tanggung jawab ke Tuhan Yang Maha Kuasa. Nenek Juriah, seorang manula berusia 72 tahun ini, menghabiskan waktunya di tempat ini. Ia tak memiliki seorang keluarga, suaminya meninggal dan tidak mempunyai anak. Namun keceriaan ada pada dirinya. Umur bukan hambatan untuk berkreasi. Ia pandai berpuisi, berpantun, dan menyanyi. Semua itu ia belajar di Rumah Bahagia Bintan ini. Nah, oke sahabat Majana, sekarang aja udah dengan Mbah Juriah ya Mbah ya? Iya. Sehat Mbah? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mbah ini kabarnya Mbah Juriah itu bisa nyanyi, bisa pantun, bisa berpuisi ya Mbah ya? Iya. Bener ya? Nah aku mau ngobrol sama Mbah Juriah udah berapa lama Mbah di sini Mbah? Iya. Udah berapa lama di Rumah Bahagia? Udah 10 tahun. 10 tahun? Iya, Oh. udah 10 tahun. Oke. Usia Mbah berapa sekarang? Usia? Umur Mbah berapa? Umur saya 73 tahun. Saya lahir tahun 1948 tanggal 7 bulan 9. Bulan 9, berarti bentar lagi Mbah ulang tahun ya. Sehat selalu buat Mbah Juriana. Mbah, aku mau tanya juga untuk di rumah Bahagia senang gak? Enak. Enak ya? Iya. Enak, udah 10 tahun ya Mbah? Iya. Bahagia lah. Bahagia Di terus rumah ya? Bahagia. Waduh, semangat Mbah ini luar biasa memang. Kalau untuk belajar pantun siapa yang ngajarin? Sendiri. Sendiri. Luar biasa. Puisi sendiri. Berarti dulu Mbah Juriah ini mudanya aktif banget nih kayaknya nih ya Mbah ya? Iya. Tapi Mbah suka kangen gak sih sama keluarga? Iya. Rindu nggak dengan keluarga? Rindu lah. Rindu ya. Nah, terakhir kapan ketemu keluarga? Terakhir kali kapan ketemu keluarga? Enggak. Ini kepengen balik tapi belum ada anak sekolah. Jadi belum bisa balik. Nanti kalau anak sekolah udah balik, udah pulang semua,
kami bisa balik. Iya, berarti Udah rindu memang udah lama. keluarga Mbah di mana memang? Hah? Keluarganya di mana Mbah? Di Penage. Penaga. Di Penage. Sering kesini keluarga Mbah ke rumah bahagia? Waktu dulu kesini, tapi sekarang udah pada kerja semua, nggak bisa kesini lagi. Oh ya. Kalau Jadi saya rindu betul. rindu, apa yang ingin Mbah sampaikan untuk keluarga di rumah Mbah? Yang ingin Mbah cakap untuk keluarga di rumah? Saya di sini senang sekali, bahagia sekali. Pokoknya senang lah di sini. Banyak kawan, bisa pantun, bisa puisi, bisa bergurau sama kawan. Semuanya lagi ada anak sekolah belajar di sini. Saya dapat cucu anak satu tuh. Rasanya bahagia betul lah di sini. Senang betul. Kawan-kawan pada baik. Kalau pagi kami olahraga. Udah itu jalan-jalan ke depan sana. Balik lagi ke sini. Terus kalau pagi kami sarapan pagi. Habis senam sarapan pagi. Iya. Ini makan siang. Nanti makan malam. Teratur sore, ya? Iya Mbak. Mbak kan bisa nyanyi, coba dong nyanyi dong. Iya. Coba nyanyi, bisa nggak? Nyanyi? Boleh? Iya. Boleh coba nyanyi, aku mau denger dong. Mau denger, coba nyanyi. Nyanyi. Mau nyanyi? Iya, denger. Sekuntum mawar. Boleh, pas banget nih. Aduh. Sekuntum mawar merah yang kau berikan kepadaku di malam itu. Ku mengerti apa maksudmu. Sampai kini ku simpan. Asik. Bunga pemberian darimu. Bila ku lihat, ku terkenang pada dirimu. Wah, bagus. Bunga mawar Merah, satu tanda cinta. Oh, berarti bahwa Kau cinta padaku dengan senang hati putri cintamu. Karena aku juga cinta kepadamu. Oh bahagia, hati telah bersatu. keren. Bagus loh suara Mbah, bagus. Iya, Oke. ini lagi enggak? Udah. Sholat. Iya, Ya, udah. oke ya, udah ya. Jadi Mbak Juriah di sini udah 10 tahun ya Mbah ya. Dan Iya. semoga Mbah sehat terus ya. Iya. Semoga sehat di Iya. sini ya, selalu bahagia di rumah Iya, bahagia, oke? iya. Makasih ya Mbah. Iya, assalamualaikum. sama-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun dulu, pantun terakhir, pantun. Pantun. Iya, terakhir pantun. Bismillahirrahmanirrahim. Kentang bukan sembarang kentang. Kentang dari Sukabumi. Bapak Ibu datang bukan sembarang datang. Datang ke rumah bahagia silaturahmi. Iya, makasih Mbak Juriah. Love you. Assalamualaikum Mbak warahmatullahi
Setiap pagi habis senam kita ke kebun. Ya ada kacang, ada macam-macam bayam, ada kenikir, sayur-sayuran. Kalau nanam ubi dijabutin monyet. Kalau untuk tahap kesulitannya itu biasalah, paling masalah komunikasi kan namanya orang tua kan, Ya, kadang betul. kita harus mengerti apa maunya dia. Betul, Nah, betul. Tapi udah berapa lama Bang Iwan kalau merawat di sini? saya di sini kurang lebih itu mau 9 tahun lah. Waduh, 9 tahun Iya, Bang. 9 tahun. Kenapa Bang mau memilih pekerjaan ini Bang? Ya gimana ya, saya punya inspirasi sendiri sih di situ. Apa itu Bang? Kayaknya dengan kita mengurus orang tua kayaknya ada Masya Allah. hikmah yang gimana lah di situ. Nah, mungkin kan di satu sisi kan kita kan kalau istilahnya berbuat sesuatu dengan orang tua kan kita nggak tahu imbalannya Iya, apa. betul. Nah, Betul banget. itu Bang. yang nggak kita lihat kan. Iya. Nah, kalau yang kita lihat ya biasa setiap kali kita punya keinginan tuh mungkin Terkabul ya Bang ya, didoakan dengan beliau ya. Iya. Oke Bang. Kemudian ya bisa kita terapkan di dalam lingkungan keluarga kita juga. Iya, bisa. betul. Dan Menghargai orang tua. untuk membagian orang tua Abang sendiri, Iya. bahkan orang tua orang lain aja bisa diurus, apalagi Iya. orang tua sendiri ya Bang. Ya, aduh aku merinding. Dan Bang Iwan, untuk depannya Bang bakal sampai kapan nih di sini kira-kira? Atau memang belum tahu nih, kayaknya masih oke lah di sini. Untuk sejauh ini masih oke. Masih ya, Bang, ya? Iya masih. Masih ingin mengabdi di rumah bahagia ya Bang Iya, ya? betul. Guys, sekarang aku udah lagi dengan Mbak Inem. Mbak Inem di sini sebagai pekerja sosial di rumah bahagia ya, Bu? Iya. Emang kegiatan sehari-hari Mbak Inem memang seperti ini, ngasih makan, Iya. terus memandikan mungkin ya Mbak ya? Iya. Apa aja Mbak kegiatannya? Ya memandikan nenek, ngasih makan nenek. Heeh. Ya ikut juga kegiatan di depan tadi seperti tadi salawatan. Mm-mm. gitu. Mbak, tapi kenapa Mbak mau melakukan pekerjaan di rumah bahagia ini sih Mbak? Suka aja. Suka? Iya. Kenapa Karena bisa kan suka? Satu, saya memang kebetulan kepingin kerja. Heeh. Izin sama suami, kalau dekat boleh kata dia, karena bisa pulang. Iya. Nah, jadi saya bilang, saya kerja di rumah bahagia kan dekat. Heeh. Rumah saya kan kebetulan dekat. Nah, jadi suami saya izinkan, tapi nggak boleh nginap. Iya. Nah, pergi pagi, pulang sore. Oh Jadi gitu. suami saya izinkan. Udah jadi berapa saya- lama Mbak Inem di sini? Alhamdulillah sudah 11 tahun. Waduh, 11 tahun mengurus nenek kakek di rumah bahagia, Mbak. Ih, mulia sekali loh. Kok kenapa bisa gitu Mbak mau mengurus nenek ya kan kakek yang bukan. Kebetulan saya nggak sendiri kan, orang tua udah nggak ada Iya. dari saya kecil. Oh, Nah, jadi saya pengen dekat aja sama nenek-nenek, sama kakek seperti orang tua saya sendiri. Masya Allah. Oh, Saya suka. iya, iya. Suka orang. Jadi karena orang tua Mbak Inem sendiri udah nggak ada ya Mbak ya, jadi merasa ngurus orang tua sendiri ya. Betul. Pernah ada kayak rasa kesel nggak sih Mbak sama nenek sama kakek yang ngurus di sini? Ya biasanya kalau misalnya neneknya lagi kayak mana marah-marah gitu. Itu mungkin itu ada. Mbak dia mau apa? Kalau lagi marah-marah mungkin ada, tapi kan sebentar aja gitu. Nggak usah marah-marah lah, gini gitu. Nah, kita kan lagi diuji kesabaran. Iya iya Sebentar. benar-benar. Kesulitannya apa Mbak Inem ngurus nenek di sini? Sebetulnya sih biasa aja sih, nggak ada kesulitan. Nggak ada apa ya? Sih, biasa aja. Yang penting kita ikhlas aja. Mbak. Kayaknya yang kerja di sini panggilan hati dari Allah dia Iya. langsung ya Mbak ya. Benar ya. Mungkin coba Saya boleh merasa bertanggung jawab juga, misalnya hari hujan atau apa gitu, saya merasa bertanggung jawab. Pergi Pokoknya langsung? saya harus Harus ya? pergi. Walaupun banjir, walaupun apa di tengah jalan saya nggak peduli. Oh. Pokoknya harus kesini, harus mandiin nenek gitu. Iya iya. Ini juga salah satu lagi ngasih makan kayak gini. Pernah nggak mau nggak sih nenek-nenek diajak kasih makan dulu Mbak? Ada juga nggak mau, cuma saya tanya kalau nggak mau makan nasi mau makan apa gitu. Nanti dia bilang saya suka mitiau. Oh, mitiau untuk hari ini belum ada, besok ya, saya gitu. Besok. Oh pernah request nenek Iya, nih? request dia. Nenek suka apa? Kalau bubur dia tak suka. Oh, bubur tak suka. Kuah-kuah juga dia nggak suka. Oh gitu. Jadi saya suka mie. Tiap hari makan mie nggak boleh. Saya bilang gitu. Iya iya. Makanya harus ada nasi, bubur sekali-sekali. Ini kalau yang ada sekarang dengan nenek Mami ya manggilnya ya Mbak? Susilawati. Namanya Susilawati. Namanya Susilawati. Panggilannya Mami. Panggilannya enaknya ke dia. Karena dulu pernah ada orang Tionghoa juga di sini, kami panggilnya Mami. Jadi karena Oh. itu udah nggak ada, saya biasakan dia manggil Mami. Oh iya ya. Mami berarti nenek ini Ya. udah lama juga ya mungkin ya? Belum ada setahun. Belum ada setahun. Oh, teman memang pada datang ke rumah bahagia dengan kondisi seperti ini ya Mbak ya. Masya Allah. Oke boleh dilanjut mungkin Mbak Inem dikasih makan. Kekecewaan yang mereka rasakan memang tiada tara. Anak yang mereka timang sewaktu kecil malah menitipkannya mereka di usia senja. Namun dalam hati mereka tumbuh rasa kangen yang luar biasa.
Meski kekecewaan yang dirasakan, mereka tetap mendoakan keluarganya itu. Dalam berdoa, mereka selalu membayangkan wajah anak cucu mereka. Nah itu dia tadi guys keseharian kita di Rumah Bahagia Bintan. Terus saksikan edisi Mahajana di episode selanjutnya. Sampai jumpa.